Salam warga kerajaan, selamat pagi. Kita tidak terasa sudah ada di awal bulan Juli, di mana kekuatan dan kuasa Tuhan tetap mengalir untuk saudara, untuk melihat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, bahkan tuntunannya begitu sempurna. Oleh karena itu di awal bulan ini saya mau ajak setiap saudara, kita mesti memuji menyembah Tuhan, kita mesti meninggikan Dia, sebab disitulah letak kekuatan kita. Warga kerajaan, siapkan hati saudara untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sudah menuntun kami berada di awal bulan Juli, di mana kami tahu bahwa tidak akan pernah terlepas kami dari pengawasan Tuhan, dari pertolongan Tuhan, dari bimbingan Tuhan. Dan kami serahkan sepanjang 1 bulan ini ke depan, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan yang bikin kami menjadi berhasil di dalam semua ketika kami mengiring Engkau dengan setia. Dan pagi hari ini kami akan mulai dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biar Bapa memberkatinya, memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang lebih dalam, supaya kami dapat tuntunan yang semakin jelas apa yang mesti kami lakukan di bulan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, sekali lagi selamat pagi. Ini pagi yang menjadi kerinduan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan kita untuk tidak terlepas dari kontrol Tuhan, di mana Tuhan menghendaki saudara dan saya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, dari glory kepada glory, dari kuasa kepada kuasa, dari mujizat kepada mujizat. Dan saya mau berdoa untuk saudara pagi hari ini, bahwa bulan Juli ini menjadi bulan di mana saudara menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan sekalian, bulan ini kita akan berbicara tentang empower atau pemberdayaan. Gereja Tuhan, kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa cuman mengharapkan tanpa berbuat sesuatu. Nah, di bulan ini terkhusus kita akan bicara tentang empower. Di dalam empower itu ada 2 hal, yaitu edukasi dan encourage, atau memberi dorongan, memberi semangat lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka terus maju bersama dengan Tuhan. Nah, di pagi hari ini tentu kita akan melihat satu ayat firman Tuhan dulu, yaitu Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Dia katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sekali lagi saya baca ayat ini, didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan-jalannya. Nah, satu hal yang mesti saudara dan saya ingat warga kerajaan, yaitu bahwa kita tidak bisa melawan masa dan waktu. Siapapun juga saudara dan saya, yang pasti satu hari kita akan menjadi tua. Satu hari kita akan menjadi tidak kuat lagi. Satu hari kita akan menjadi lesu atau lemah secara fisikal, karena memang sudah begitu naturnya manusia. Oleh karena itu, saudara dan saya kalau perhatikan di dalam Amsal tadi, maka kita akan temukan beberapa hal yang menjadi garis bawah Alkitab pada pagi hari ini. Yang pertama, dia bilang didiklah orang muda. Artinya ada sebuah tugas di mana kita memberdayakan orang muda untuk dia mencapai potensinya yang maksimal. Kemudian kedua dari ayat ini, yaitu yang kita mesti garis bawahi adalah jalan yang patut baginya. Jadi didik orang muda pada jalan yang pantas bagi dia. Kemudian yang ketiga, supaya pada masa tua pun. Jadi memberdayakan orang muda, supaya nanti ketika dia menjadi tua, Alkitab bilang dia tidak menyimpang dari jalan itu. Apa yang dimaksud dengan jalan itu? Jalan itu adalah jalan yang sudah ditetapkan dan dia akan ke sana. Nah, oleh karena itu dari kitab Amsal pasal 22 ayat 6 ini kita temukan ada beberapa hal yang tahu mesti menjadi perhatian kita, yaitu didik orang muda di jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tua dia tidak menyimpang. Nah, tentu untuk sampai ke titik ini kita mesti melihat dulu apa sih yang dimaksudkan dengan empower atau memberdayakan. Kita
memberikan kepada orang-orang muda itu sebuah kekuatan baru, kesempatan, ruang untuk mereka mengeksplor kemampuan mereka demi untuk mencapai sebuah goal yang luar biasa, yaitu nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Hingga saya mau bilang bahwa pemberdayaan atau empower itu adalah sebuah proses di mana kita memberi kesempatan kepada seseorang atau lebih untuk ikut berpikir, ikut berbicara, ikut bertindak, bahkan ikut berkeputusan yang terkait dengan pelayanan misalnya, atau dengan sebuah pekerjaan, sebuah proyek, atau sebuah kepercayaan. Untuk apa? Supaya pekerjaan Tuhan tersebut, proyek Tuhan tersebut itu menjadi lebih cepat penyelesaiannya. Kemudian ada metode-metode yang lebih simpel, lebih singkat mungkin, sehingga akan semakin lebih mudah ke depan dengan satu tujuan, yaitu untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pelayanan. Jadi memberdayakan itu artinya memberikan kesempatan, mengencourage orang, memberi edukasi kepada orang-orang muda supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk itu perhatikan baik-baik bahwa di dalam empower atau memberdayakan ini kita menemukan bahwa di sana mesti kita menumbuh kembangkan potensi jemaat atau pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja lokal. Kemudian yang kedua, mengembangkan gotong royong jemaat. Jadi memberikan kesempatan untuk semua dikerjakan dengan secara bersama-sama dalam sebuah tim. Kemudian mengenali kontribusi daripada jemaat yang ada. Mereka bisa melakukan apa, mereka dapat bekerja untuk apa, itu menjadi kontribusi bagi gereja. Dan tentu di dalam sana kita lihat bahwa perlu untuk membangun atau menjalin sebuah kemitraan. Nah, kalau poin-poin ini terjadi, maka akan merubah sebuah sistem dari yang tadi sentralisasi terpusat ini menjadi desentralisasi, menjadi pemimpin yang jamak. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik kekasih Tuhan sekalian, di pagi hari ini untuk memberdayakan umat Tuhan, saya mau bilang ini adalah sebuah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemudian mendorong sebuah kemauan dan mendapatkan kemampuan-kemampuan jemaat yang menggali, kemudian memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan daripada jemaat termasuk dalam pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tentu kita akan melihat bahwa untuk supaya empower ini menjadi bahagian yang dikerjakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, maka saya akan bawa saudara untuk kita melihat dulu apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Perhatikan Yohanes pasal 4 ayat 35, Alkitab bilang begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi akan tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ke sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sebenarnya kita berbicara tentang memberdayakan jemaat Tuhan, memberdayakan para pemimpin di dalam gereja lokal dengan satu tujuan, bahwa mata kita melihat jauh ke sana. Mungkin orang berkata 4 bulan lagi musim menuai, tetapi Yesus bilang, lihat sekelilingmu dan pandang ladang-ladang itu, semua sudah menguning dan siap untuk dituai. Artinya ada sebuah peluang besar di depan sana, ada sebuah kesempatan yang luar biasa terbuka lebar bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, untuk kita masuk di sana untuk membawa tuaian bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita membawa tuaian bagi Tuhan. Ayat yang berikut saudara perhatikan, Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 berkata begini, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi mengutus 70 murid ke kota tempat yang hendak Tuhan Yesus kunjungi ke sana. Katanya kepada mereka,
Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuaian tersebut. Ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jadi 3 ayat dari Lukas pasal 10 ini masih dalam pengajaran Yesus tentang sebuah tuaian. Dia mengutus 70 murid berdua-dua ke kota-kota, ke tempat-tempat di mana nanti dia akan pergi. Dan dia memberikan kepada mereka kuasa. Dia memberikan kepada mereka otoritas untuk mengerjakan itu, dan murid-murid itu pergi. Nanti kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, selanjutnya kita akan temukan murid-murid itu pulang dengan bersukacita. Mereka pulang dengan bergembira. Kenapa? Karena mereka melihat iblis itu jatuh seperti kilat, Alkitab bilang. Nah, waktu Yesus mendengar itu, Yesus bersukacita. Dia melompat menari, membuktikan bahwa betapa hati Tuhan itu sukacita ketika melihat murid-murid itu melakukan apa yang menjadi bahagian yang sesungguhnya. Nah, untuk kita bicara tentang pemberdayaan ini, maka saya akan membawa kita untuk kita sama-sama melihat tokoh di dalam Alkitab, di mana 2 orang ini hebat, sama-sama hebat, sama-sama dahsyat, dan Alkitab menunjukkan sebuah hubungan relation yang luar biasa antara 2 orang ini. Saya mau bilang, yang satu ini coach, kemudian yang satu ini muridnya. Jadi antara seorang pelatih dan anak buah atau muridnya ini terjadi sebuah koneksi yang bagus, sehingga kita akan belajar bahwa seperti inilah yang dimaksudkan oleh pengajaran kita hari ini tentang empower itu sendiri. Saudara, saya ingin membawa kita untuk membaca dulu Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian: hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel ini. Jadi kalau saudara perhatikan Yosua pasal 1 ayat 1 sama ayat 2, Musa hamba Tuhan itu sudah mati. Jadi saudara garis bawahi, ada seorang nabi yang namanya Musa, dan Alkitab menulis dengan jelas Musa adalah hamba Tuhan. Oke, kita sekarang perhatikan satu ayat lagi. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-38. Ulangan 1 ayat 38 berbunyi demikian: Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Perhatikan, Yosua bin Nun, Alkitab bilang dia adalah pelayanmu kepada Musa tentunya. Jadi Yosua bin Nun ini adalah pelayannya Musa, atau seorang abdi, seorang bujang yang mendampingi Musa. Artinya 2 ayat ini kita menemukan 2 tokoh hebat di dalam Alkitab, tapi mereka masing-masing punya panggilan dengan latar belakang yang berbeda. Tentu dari sini kita akan banyak belajar tentang bagaimana syarat-syarat untuk seseorang itu bisa di-empower, atau seseorang itu bisa diberdayakan untuk menjadi maksimal di dalam Tuhan. Kita temukan Musa, Alkitab bilang di sini bahwa dia adalah hamba Tuhan. Sementara Yosua disebut seorang abdi atau hambanya Musa, atau dalam tanda kutip Yosua ini hamba manusia, sementara Musa itu hambanya Tuhan. Kalau kita melihat juga dari awal panggilan 2 orang ini,
Alkitab bilang Musa waktu dia sementara mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, dia melihat ada satu semak duri yang ada nyala apinya tapi tidak terbakar. Dan dia coba mendekat ke tempat itu. Dan dia mendengar sebuah suara bahwa tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang engkau berdiri ini adalah kudus. Dan Allah mulai berbicara dengan dia. Tuhan mulai berbicara dari semak duri itu untuk menyatakan visi besar bagi Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara perhatikan bahwa dengan demikian kita temukan bahwa Musa, dia adalah seorang abdi Tuhan atau hamba Tuhan. Sementara Yosua, kalau kita melihat Yosua, siapa Yosua? Yosua ini diambil oleh Musa, ditemukan oleh Musa ketika mereka berperang untuk mengalahkan orang Amalek. Saudara lihat itu di dalam Keluaran pasal 17. Kita akan temukan bagaimana Musa memberikan perintah kepada Yosua untuk menyerang orang Amalek. Kumpulkan para orang hebatnya dan berperang lawan orang Amalek. Sementara Musa naik ke gunung dan mengangkat tongkatnya didampingi oleh Harun dan Hur untuk menopang tangannya. Dan setelah sore datang, pertempuran itu dimenangkan oleh Yosua. Dan sejak saat itu Yosua dijadikan orang kepercayaan atau abdi yang melayani Musa siang dan malam. Nah, saudara perhatikan dari runtutan sejarah, Musa dipilih Tuhan dan Yosua ditemukan oleh Musa. Ini dua hal yang tentu berbeda. Tetapi saya mau tarik sebuah pelajaran penting dari sini, bahwa tadi di dalam Yosua pasal yang pertama kita baca, dia bilang sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Kepada Yosua bin Nun. Siapa Yosua bin Nun? Tadi saya sudah menjelaskan, dia adalah abdinya Musa. Dia adalah seorang hamba yang melayani Musa siang dan malam. Artinya bahwa ini ada sebuah peralihan tugas yang luar biasa. Dari seorang hamba yang dipilih Tuhan, itu berikutnya Alkitab bilang, Tuhan mempercayakan semua tugas untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu kepada Yosua. Artinya Yosua yang tadinya cuma hamba manusia, tapi ketika setelah Musa mati, dia dibawa Tuhan lebih lagi untuk menjadi seorang hamba yang melayani raja di atas segala raja. Tentu ada rahasianya. Apa sih yang ada di balik pergumulan daripada Musa dan Yosua, sehingga ketika Musa menemukan seorang Yosua setelah dipercayakan untuk berperang dan Yosua menang, Alkitab bilang ada 40 tahun lamanya Yosua mengabdikan diri kepada Musa. Nah, malam pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa siapa sih Yosua sebenarnya? Yosua dari bahasa Ibrani Yehozua bin Nun adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini saudara catat dulu yang pertama. Dan menurut catatan Alkitab bahwa sebelumnya dia adalah seorang abdi, seorang bujang daripada Musa yang membantu menolong Musa kemana Musa pergi. Kemudian kalau kita perhatikan catatan Alkitab, Yosua ini menjadi salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah Kanaan. Saudara temukan di Bilangan 13. Dan juga dia merupakan tokoh utama dalam kitab Yosua. Saudara mesti ingat itu. Nama besarnya itu sebenarnya berasal dari sebuah nama, yaitu Hosea bin Nun, dari suku Efraim. Tapi Musa memanggilnya Yehosua atau Yosua. Temukan di Yosua 13 ayat yang ke-16, yang kemudian lebih umum dipakai. Kakeknya itu bernama Elisama bin Amihud, hidup sezaman dengan Musa tentunya. Dia dilahirkan di Mesir, kemudian ikut dalam perjalanan,
Dan setelah 1 hari dia mempertahankan kebenaran dengan berkata bahwa dia akan mengalahkan orang-orang yang adalah keturunan raksasa orang Enak itu di Yeriko. Dan Alkitab bilang Kaleb dan Yosua dipilih untuk masuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa Yosua adalah seorang yang sangat punya kompeten untuk dipersiapkan menjadi orang yang mengalami sebuah pembaruan yang luar biasa. Sehingga tadi saya bilang ketika Musa menemukan Yosua, Yosua cuma seorang abdi manusia. Tapi setelah Musa mati, Alkitab bilang Tuhan bicara kepada Yosua untuk dia mempersiapkan diri untuk memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang tentunya merupakan ciri khas yang Tuhan taruh di dalam diri Yosua, sehingga dia bisa berubah dari seorang yang menjadi hamba manusia itu dengan pimpinan dan cara Tuhan sendiri. Satu hari Yosua menjadi orang yang dipilih Tuhan. Tentu di sini kita temukan fungsi daripada empower itu bekerja cukup lengkap di dalam diri Yosua yang dibawa oleh Musa sampai kepada titik yang paling maksimal. Nah, kita mau belajar dari sini. Apa sih yang dimiliki oleh Yosua sehingga dia begitu punya compatible. Dia sangat kompeten untuk dipersiapkan, di empower sama Musa sampai dia memiliki atau semua sumber daya yang ada pada Yosua itu menjadi muncul. Saudara perhatikan ciri dari Yosua. Yang pertama adalah kita temukan bahwa Yosua ditemukan oleh Musa ketika ia mengalahkan orang Amalek. Saudara temukan dalam Keluaran pasal 17. Artinya bahwa waktu Musa matanya ketemu dengan Yosua, bukan Yosua lagi nganggur, tapi Yosua berperang. Yosua merupakan orang yang memiliki mental petarung. Ini pertama ciri yang dimiliki oleh Yosua. Karena dia memiliki mental petarung, dia menang dalam peperangan, dia berhasil mengikuti setiap petunjuk yang Musa berikan. Dan Musa jatuh hati. Dia memilih dan menemukan Yosua. Dan sejak saat itu, Yosua memberi dirinya menjadi abdinya Musa. Sehingga Alkitab tidak salah menulis bahwa Yosua itu adalah seorang abdinya Musa. Dia mengabdikan diri kepada manusia. Berbeda dengan Musa yang langsung bertemu Tuhan. Dan Tuhan pilih dia, Tuhan panggil dia, Tuhan kasih kepercayaan untuk pergi dan membebaskan orang Israel. Tapi Yosua tidak. Ditemukan sudah menang dalam peperangan, tapi dia tidak cuma tidak langsung menjadi abdi kepada Allah, tapi dia menjadi abdi kepada manusia. Ini yang kadang menjadi sulit bagi seseorang yang ketika kita mau memberikan kesempatan atau ruang kepadanya untuk dia berkembang dan dia merasa bahwa dia menjadi hamba dari seorang manusia, maka kadang-kadang ini terjadi miss. Namun satu hal yang saya tahu dari Yosua adalah Yosua orang yang sangat luar biasa. Dia memiliki mental petarung. Ciri yang kedua yang dimiliki oleh Yosua adalah dia sabar dan loyal. Sekalipun harus 40 hari menunggu Musa sementara berdoa, berbicara dengan Tuhan di atas gunung, saudara. Nah, oleh karena itu Keluaran 24 ayat 15 hingga ayat 18, saudara bisa lihat di situ bahwa Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam
di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupi 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggillah Musa. Dari tengah-tengah awan itu tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu. Pada pemandangan orang Israel, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di situ, di atas gunung itu 40 hari 40 malam. Saudara bisa membayangkan 40 hari 40 malam Musa ada di situ, sementara Yosua yang diajak bersama-sama naik ke gunung tidak boleh ke sana, Musa sendiri. Artinya bahwa ada keterpisahan antara Musa dan Yosua. Tapi Yosua setia menunggu tuannya itu melakukan tugasnya, yaitu dia datang dan bertemu dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Sehingga poin yang kedua, saya bilang bahwa Yosua adalah pribadi yang sabar dan loyal, sekalipun harus 40 hari seolah-olah Musa tidak ada bersama dengan dia. Kalau kita bandingkan dengan orang Israel, ketika 40 hari mereka nunggu-nunggu Musa tidak turun, mereka bilang Musa sudah mati. Silakan Harun bikin untuk kami lembu sesembahan supaya kami bisa menyembah, sebab Musa sudah mati di gunung sana. Ternyata 40 hari kemudian Musa dan Yosua turun. Jadi ciri yang kedua adalah Yosua adalah orang yang sangat sabar. Bukan cuma sabar, tapi dia loyal kepada tuannya. Nah, ciri yang seperti ini mesti ada di dalam kehidupan setiap kita. Kemudian yang ketiga, saudara perhatikan di Keluaran 32 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Selama itu Yosua tidak ikut naik sampai ke puncak gunung dengan Musa, melainkan dengan setia tinggal di bawah gunung itu menantikan Musa, tanpa bisa melihat perkemahan. Namun setelah menerima peraturan dari Tuhan, akhirnya Musa turun dari gunung itu dengan kedua loh batu ada di tangannya. Perhatikan, ketika itu Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak-sorak. Maka berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan, itu bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia mendekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Perhatikan di dalam Keluaran 32 ini menunjukkan kepada kita ciri yang ketiga, bahwa Yosua ini orang yang hatinya siap untuk dibentuk dengan keras. Yosua adalah pribadi yang hatinya siap sekalipun ditegur dengan caranya Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa? Kalau saudara perhatikan di ayat yang kita baca tadi, waktu mereka berdua turun dari gunung, Yosua mendengar ada suara ribut dari perkemahan, dan dia bilang kepada kepada Musa bahwa itu suara orang yang lagi berperang. Tapi Musa bilang, oh tidak, kamu salah dengar. Itu bukan suara orang lagi bikin perayaan, tapi itu suara orang bernyanyi bersaut-sautan. Apa yang Yosua dengar dan apa yang Musa dengar itu berbeda. Sebagai seorang pemimpin, Musa meluruskan, menasihati, menegur kepada Yosua bahwa yang kamu dengar itu salah. Dan betul apa yang Musa ajar. Ketika mereka sampai di bawah di perkemahan, mereka lihat orang-orang itu lagi menyanyi, menari, bersaut-sautan, memberi sesembahan mereka kepada lembu emas itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua memiliki hati yang siap diajar, ditegur oleh pemimpinnya, yaitu Musa. Yang keempat, Yosua adalah pribadi yang suka tinggal di dalam kemah pertemuan. Ini gambaran daripada tempat kehadiran Tuhan tentunya. Keluaran 37 ayat 11 sudah temukan di situ bahwa satu hari waktu Musa melihat orang Israel ini
tidak setia dengan Tuhan, maka Musa membuat sebuah kemah pertemuan. Dan di kemah itu menjadi tempat di mana Allah hadir dan bertemu dengan Musa dan juga bertemu dengan orang-orang Israel. Nah, di kemah ini, satu hari ketika Musa masuk untuk berbicara dengan Tuhan muka dengan muka, Yosua menunggu. Dan selesai Musa bertemu Tuhan, Musa keluar dari kemah itu pulang ke kemahnya. Namun Yosua tetap tinggal di kemah itu. Saudara bisa temukan itu di dalam Keluaran pasal yang ke-37 ayat yang ke-11. Artinya bahwa Yosua ini punya sebuah kebiasaan suka dengan hadirat Tuhan. Jadi sudah ada 4 ciri. Yang pertama kita temukan bahwa Yosua ini punya mental petarung. Kemudian yang kedua, Yosua ini orang yang sabar dan loyal. Yang ketiga, dia rendah hati siap ditegur. Yang keempat, Yosua ini pribadi yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang kelima adalah orang yang taat kepada Musa. Dia bilang dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Musa. Taat loh saudara. Jadi 5 ciri ini dimiliki oleh Yosua. Sehingga tidak heran ketika Musa mati, Alkitab bilang Tuhan bicara kepada Yosua, persiapkan dirimu, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke Kanaan. Dengan 5 ciri yang dimiliki oleh Yosua ini akan membuktikan bahwa pribadi siapapun akan Tuhan persiapkan, akan Tuhan empower kita, akan Tuhan memberdayakan kita supaya kita mencapai sesuatu yang maksimal, siap untuk mengerjakan yang lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang dimiliki oleh Yosua, sehingga Yosua menjadi pribadi yang siap untuk dipersiapkan. Pribadi yang siap untuk layak diberi kesempatan, layak diberi ruang untuk dia menjadi pribadi yang dipilih Tuhan, beralih dari hamba manusia menjadi hambanya Tuhan. Hari ini mari kita belajar sesuatu, bahwa Tuhan mau membentuk saudara menjadi seorang hamba yang melayani kepada Tuhan. Walaupun hari ini saudara masih melihat tunduk, taat kepada orang-orang yang Tuhan taruh menjadi pemimpin di atasmu. Tapi satu hari nanti engkau akan melihat bahwa Tuhan memakai kamu menjadi alat yang lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan bagi Allah kita dulu. Kalau tadi saya sudah menunjukkan cirinya Yosua, maka sekarang kita mau perhatikan Musa. Apa yang dimiliki oleh Musa sehingga Tuhan mempercayakan dia secara langsung? Tuhan bilang dia adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Yang pertama, Musa itu percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi percaya bahwa dia dipilih Tuhan. Karena memang dia ketemu Tuhan di belukar yang menyala-nyala itu. Dan waktu dia melihat belukar menyala-nyala itu, dia berkata, aku tidak layak Tuhan, aku tidak mampu berbicara Tuhan, aku bukan orang yang fasih lidah, bagaimana mungkin aku bicara kepada Raja Firaun dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, kamu kan punya saudara yang namanya Harun, dia yang akan membantu kamu bicara. Artinya bahwa semua alasan yang Musa punya untuk berkata dia tidak mampu dipatahkan sama Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan pilih Musa. Dan Musa sangat yakin sesungguhnya. Dia terima tugas itu dan dia mulai berjalan ke Mesir untuk bertemu dengan Firaun. Dan dia berkata kepada Firaun, bebaskan umatku untuk pergi ke padang gurun supaya mereka bisa beribadah kepada Allahnya. Lalu lihat bahwa poin yang pertama, ciri yang pertama dimiliki oleh Musa. Musa sangat percaya diri bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Nah, ketika kita mau membangun sebuah empower, maka sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai apapun juga, saudara mesti yakin bahwa Tuhan bersama dengan kamu. Kalau tadi kami sudah lihat 5 ciri dari Yosua. Salah satu adalah Yosua mau taat sama Musa. Kenapa dia taat sama Musa? Karena dia tahu Musa adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Jadi ciri yang pertama, Musa sangat percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya atau Tuhan bersama dengan dia. Ciri yang kedua adalah Musa itu sangat merasa aman.
sangat aman dengan apa yang dia dapat dari Tuhan. Dia pergi menghadap Firaun 10 kali, ditolak terus. Tapi dia yakin bahwa Tuhan yang suruh. Dia buktikan dengan tulah pertama, buktikan dengan tulah kedua, buktikan dengan tulah berikutnya. Terus ditolak oleh Firaun. Tapi dia kekeh, dia tahu Tuhan yang suruh. Nah, orang seperti ini tidak mudah goyah. Itu spirit Musa ada di situ. Dia tidak sangat merasa aman, percaya amat sama Tuhan. Dan dia tidak terganggu. Sekalipun Tuhan bilang gini, Musa, kan ada Harun, kamu memang tidak fasih lidah, kamu tidak bisa bicara dengan benar. Tapi ada Harun yang akan mendampingimu. Artinya Harun itu punya kelebihan daripada Musa. Tapi Musa tidak merasa kecil hati, saudara. Musa percaya bahwa Harun punya porsi sendiri dan dia punya porsi sendiri. Harun punya kelebihan tersendiri, Musa punya kelebihan tersendiri. Nah, pemimpin yang seperti ini akan Tuhan izinkan untuk mengempower orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tidak terganggu dengan lahirnya pemimpin baru yang lebih hebat dari dirinya. Dia aman karena berani memberi ruang dan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi memberi kesempatan kepada orang lain untuk juga berkembang. Dia tidak takut, berani memberi ruang dan kesempatan untuk supaya orang lain berkembang. Kemudian yang dimiliki oleh Musa, bahwa Musa sadar bahwa dia punya kemampuan dan kekuatannya itu terbatas dan tidak kekal. Maka dia butuh Harun, dia butuh Yosua, dia butuh orang bapak mertuanya Jitro dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik bahwa dua ciri ini dimiliki oleh Musa. Yang pertama, saudara, bahwa Musa percaya amat sungguh bahwa Tuhan menyertai dia atau dia dipilih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, harus punya rasa aman supaya tidak terganggu dengan ada orang lain yang mungkin dipilih Tuhan lebih hebat dari dia, tidak terganggu dengan macam-macam hal yang ada di sekitar dia. Bahkan dia membuka ruang yang lebar untuk saudaranya, abangnya Harun juga dipakai Tuhan. Dia buka ruang yang lebar supaya Yosua pun dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang berikut, saudara, karena kita bicara tentang empower, apa yang dilakukan Musa bagi Yosua? Alkitab berkata bahwa karena Yosua ini adalah seorang abdi, maka dia punya kesabaran untuk menunggu sampai waktu Tuhan yang datang padanya. Kalau saudara perhatikan tadi bahwa Alkitab bilang di dalam Yosua pasal 1, Tuhan bilang hambaku Musa sudah mati. Sekarang Yosua persiapkan dirimu. Kalau tadi Yosua bilang begini kepada Musa, aku mendengar suara orang ribut di kemah. Seperti orang lagi berperang. Musa bilang tidak, mereka bukan berperang. Tapi itu suara berbalas-balasan itu. Itu. Artinya bahwa Musa melatih kepekaan daripada Yosua. Dia memberi kesempatan kemana dia pergi, Yosua selalu ikut. Sehingga kalau saya mau bilang, Yosua itu seperti bayangannya Musa. Kemana Musa pergi, bayangannya ikut. Itulah Yosua. Sampai satu hari Alkitab berkata bahwa Yosua diizinkan Tuhan untuk menggantikan Musa membawa orang Israel sampai ke Kanaan. Pagi hari ini kekasih Tuhan sekalian, warga kerajaan yang dicintai, tentunya bahwa setiap saudara dan saya punya kesempatan untuk menerima pembentukan dari Tuhan. Menerima untuk supaya engkau dibentuk oleh Tuhan lewat pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atasmu. Satu hal yang saudara mesti perhatikan, bahwa kalau Yosua
yang hebat, yang bisa mengalahkan orang-orang Amalek. Dan itu menjadi sebuah kesempatan Yosua melihat ini orang hebat. Dia menunggu 40 tahun sampai Musa mati. Apa arti ini untuk saudara? Sebuah empowering. Ini bukan bicara tentang waktu yang cepat. Tidak berbicara tentang sesuatu yang instan. Tetapi 40 tahun proses dan cukup panjang saudara. Nah, oleh karena itu, jika engkau mau menjadi hamba Tuhan yang diurapi seperti Yosua, izinkan engkau ada di dalam proses pembentukan Tuhan. Proses itulah yang akan membuat saudara menjadi dewasa dan siap, layak untuk diorbitkan sama Tuhan. Bukan Musa yang mengorbitkan Yosua. Kalau saudara perhatikan dari jalan cerita ini, bukan Musa yang mengorbitkan Yosua, tapi Tuhan sendiri. Tuhan berkata kepada Yosua, Musa sudah mati, sekarang persiapkan dirimu. Siapa yang mengorbitkan Yosua? Tuhan. Hari ini saya mau bilang, yang memunculkan pemimpin dalam sebuah pelayanan itu bukan gembalamu, bukan karena pintar merekayasa sesuatu supaya lahir seorang pemimpin baru, tidak. Tapi Tuhan akan menentukan waktunya dan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan juga akan mempersiapkan setiap saudara dan saya, karena kita punya waktu dan kesempatan, peluang yang sama seperti Yosua dipersiapkan menjadi orang yang siap untuk menggantikan Musa. Persoalannya adalah, adakah Tuhan temukan ciri-ciri Yosua di dalam diri saya, di dalam diri saudara, di dalam diri Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan? Kalau dia temukan itu, maka saya percaya engkau akan menjadi orang pribadi yang siap untuk diorbitkan Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi daripada pemimpin yang sekarang. Oleh karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah kecil hati. Engkau orang yang dipilih Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Persiapkan diri saudara pagi ini untuk kita sama-sama akan menikmati, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, baik Bapak Ibu yang ada di ruang ibadah, Bapak Ibu yang ada di rumah karena alasan sakit atau karena alasan usia sehingga belum diperbolehkan ada di ruang ibadah seperti ini. Tuhan yang sama yang ada di ruangan ini, Tuhan yang sama ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Itu persiapkan hati saudara untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari buka tangan saudara dan kita sama-sama berdoa. Bapak, aku bersyukur bahwa di bulan Juli ini berkat Tuhan masih tetap ada bagi kami. Kuasa Tuhan masih tetap berjalan bersama kami. Kemurahan Tuhan ada bagi kami. Oleh karena itu aku berdoa bulan Juli ini menjadi bulan kemenangan. Bulan di mana Tuhan mempersiapkan kami semua untuk masuk di dalam tuaian, masuk di dalam ladang yang sudah menguning, untuk kami membawa tuaian bagi Tuhan. Siapapun juga kami tahu Tuhan membuka kesempatan yang sama. Karena itu aku berdoa, jangan ada satu orang pun yang hatinya tidak terbuka untuk Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang tidak mempersiapkan diri untuk masuk di ladang Tuhan. Karena itu beri kesempatan supaya semua orang, semua jemaat, semua pemimpin mengalami yang namanya proses pemberdayaan, supaya urapan kuasa kebaikan kemurahan Tuhan itu turun atas setiap kami. Kami akan berdiri dengan mantap di tempat di mana Tuhan izinkan kami, untuk kami menjadi saksi, menjadi terang untuk banyak orang. Dan di pagi hari ini Tuhan kami berdoa, sekiranya Tuhan ada, Tuhan memberkati kami semua. Lepaskan urapan-Mu yang terbaik atas umat-Mu pagi hari ini, dan mereka dibawa untuk menikmati kemenangan dan kemenangan, keberhasilan dan keberhasilan. Apa yang dikerjakan tangan umat-Mu dibuat berhasil. Umat Tuhan, pagi hari ini kita akan segera selesai dengan ibadah ini. Mari buka tangan saudara, pulanglah dan kembalilah kau dalam rumahmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dengan menerima berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengedangkan tangannya atasmu. Dia mencurahkan segala berkat yang terbaik. Dia itu berkat yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan. Bahkan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong, membimbing engkau dan saya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.